Sekarang waktu sholat subuh itu sekitar jam berapa, Nak? Jam 4 lebih 2 menit. Iya, sekarang subuh itu sudah jam 4 lebih 2 menit. Itu untuk daerah Bandung dan sekitarnya, termasuk kita Purwakarta. Kalau sholat maghrib itu jam berapa? 17 lebih 49. Iya, jam 17 lebih 49 menit. Itu kalau kita melihat ketentuan waktu sholat dalam bentuk jam. Ya, dalam bentuk jam. Kita lihat sekarang ketentuan waktu sholat. Yang pertama, sholat zuhur itu tadi jam berapa? 11.36. Ya. Kalau misalkan ketentuan waktu sholat di sini, awal waktu setelah condong matahari ke sebelah barat dari pertengahan langit, dan waktu akhirnya apabila bayang-bayang telah sama panjangnya dengan sesuatu. Ya, itu kalau menurut ilmu fikih. Jadi dari jam 11.36 sekitar sampai berapa? Jam 14. Ya, jadi usahakan sholat itu tepat waktu. Ya, setelah berkumandang azan kita langsung sholat supaya mendapat keutamaan sholat awal waktu. Itu sholat zuhur. Kemudian kalau melihat jamnya, sholat asar itu jam berapa? 14.57. Jadi sebelum jam 3 sore itu sudah waktu asar. Bukannya jam setengah 6 asar itu. Kalau setengah 6 itu sudah akan memasuki waktu maghrib. Di sini waktu asar waktunya mulai habis waktu duhur sampai terbenam matahari, ya, menjelang maghrib. Kemudian yang ketiga, sholat maghrib jam berapa? Kalau kita lihat jam 17.49, dari jam 6 kurang sudah memasuki waktu maghrib. Di sini waktunya dari terbenam matahari sampai terbit safak merah. Ada kelihatan di langit safak merah, itu sudah waktu sholat habis. Sholat maghrib habis. Kemudian kalau bisa jamnya jam berapa? Jam 19.01. Ya, jam 7:01 kalian sudah memasuki waktu sholat isya. Waktunya dari hilangnya safak merah sampai terbit fajar shadiq. Jadi waktu sholat isya itu waktu sholat yang paling panjang. Tetapi jangan sampai kita tidur dulu, nanti bangun jam 12 sekalian tahajud. Yang akhirnya sholat isya tidak, tahajud tidak. Ya, usahakan, harus berusaha sholat itu awal waktu. Walaupun sholatnya waktunya panjang, tetapi kita harus mendapat keutamaan sholat awal waktu. Yang kelima, sholat subuh ini yang sudah kesiangan. Waktu subuh itu jam berapa sekarang? Jam 4:02. Jam 4:02 itu sudah masuk waktu subuh. Kalau kalian sholat jam setengah 6 itu sudah terbit fajar. Berarti sudah lewat waktu sholat subuh. Nanti saja Bu, biasanya juga sholat jam 6 kurang 15. Iya, kalau kalian sholat jam 6 lewat 15 itu, atau jam 6 kurang 15 itu, kalau subuhnya jam 5 kurang. Kadang-kadang kan kita subuh itu jam 5 kurang, tetapi sekarang itu subuh jam 4:02. Berarti kalau kalian sholat setengah 6 itu sudah terbit fajar. Ya, awas ya, usahakan sholat tepat waktu. Ini ketentuan waktu sholat dari sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Jadi ingat, yang kalian sering terlambat yaitu sholat
sholat subuh. Kalau sekarang Ibu ulangi, kalau sekarang kalian sholat subuh jam 5:30 itu sudah terlalu siang, ya. Apalagi jam 6:15 itu sudah subuh berang, ya. Jadi paling lambat kalian sholat subuh harus jam 5. Ya, harus jam 5 itu paling lambat. Tetapi jangan dilambat-lambat. Jam 4 kalian sudah bangun laksanakan sholat subuh. Ini untuk materi yang pertama, ketentuan waktu sholat. Ini untuk prakteknya, nanti kita akan praktekkan dari mulai niat sampai salam, ya. Kita loncat dulu untuk praktek. Kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu hikmah sholat fardu. Setelah hikmah baru praktek. Yang pertama, hikmah dari sholat fardu yaitu Sholat menjadikan hidup sehat. ya, menjadikan hidup menjadi sehat. Karena apa? Karena kita satu hari satu malam kita membersihkan anggota wudhu sebanyak berapa kali? 5 kali, membuat hidup kita sehat. Yang kedua, Sholat membantu berdisiplinan dengan hidup. ya disiplin, karena waktu sholat itu sudah pasti. Ya berarti kita harus membentuk kedisiplinan. Sekolah pun sama, harus tepat waktu. Insya Allah kalau kita disiplin sholat, semua hal-hal yang lain pun kita insya Allah disiplin. Yang ketiga, Sholat mendidik untuk berlaku jujur. jujur kepada siapa? Allah. Jujur kepada Allah, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada diri kita sendiri. Seperti apa, Bu? Sholat itu adalah hubungan antara satu orang dengan Allah. Tidak ada yang mengetahui kecuali kita dengan Allah. Neng, sholat sudahkah? Ternyata belum. Nah, itu berarti berbohong kepada siapa? Kepada Allah dan kepada orang tua. Suka? Alhamdulillah. Kalau tidak, ya. Jadi sholat itu harus jujur. Belum kah? Atau sudah kah? Jangan sampai kita ke kamar mandi, wudhu, langsung ke kamar, kunci pintu, tidur-tiduran, keluar lagi, sudah sholat, sudah ternyata di kamar tidur. Nah, atau main HP, itu termasuk dosa, ya. Kemudian yang ketiga, jujur kepada kita yang ikhlas kepada Allah. Ya, ikhlas hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena A, bukan karena B, kita sholat fardu lillahi ta'ala, wajib karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ini materi yang terakhir. Sekarang diskusi kelompok dulu ya, kita sebelum kita praktek diskusi kelompok. Yang pertama, di sini ada pernyataan yang akan didiskusikan oleh kelompok 1. Baca kelompok 1. Andi rajin melaksanakan sholat tetapi ia sering bolos kesepakatan. Ya, ini yang harus kalian bahas di kelompok 1. Kelompok 2, silahkan baca. Melaksanakan sholat dengan khusyuk dalam pelaksanaan, pasti dan disiplin dalam segala hal. Ya, ini untuk kelompok 2. Kelompok 3, Orang yang selalu melaksanakan sholat dengan khusyuk dalam sholat pasti badannya akan sehat. ini untuk kelompok 3. Nanti kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Kemudian ini ada LKPD ya, yang akan kalian isi untuk pembahasan materi hari ini. Silakan dibagikan untuk LKPD-nya. Ini ada soal, kalian tinggal kerjakan. Kasih nama dan kelas.
kasih nama dan bulan. Silahkan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu maksimal 15 menit dalam pengerjaan LKPD. Nanti setelah selesai 15 menit kalian kumpulkan kembali. Cut.